Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 hingga 23 mengatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu." Kiranya hal ini mengingatkan bahwa rahmat dan kasih Tuhan sungguh besar bagi kita semua. Saya undang jemaat berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Seperti yang dikatakan bahwa kasih Tuhan sungguh besar bagi kita, selalu baru rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Dan biarlah hal ini meyakinkan kita dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Mari kita pujikan lagu saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habis Dia rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habis Dia rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Mari bersama kita masuk di dalam doa permohonan pengampunan dosa dan doa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami ingin mengakui segala kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami semua dan pimpinlah kami ke dalam jalan yang benar. Kami juga ingin berdoa untuk kondisi Jawa Timur yang peningkatan virus semakin meningkat. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada pemerintah daerah dan tim medis agar mereka bisa mengatur semuanya dengan baik. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi negara. Kiranya Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan negara kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan. Kami percaya bahwa Engkau lah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan wakilnya. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, berikan kesehatan agar mereka bisa memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Petunjuk hidup baru terambil dari Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Eliatman dalam ruang pemberitaan firman Tuhan dengan tema pada hari ini, delivery-nya lewat burung gagak. Dan mari kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali bersama-sama merenungkan akan firman-Mu, dan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami pengertian sehingga kami dapat melakukan akan firman-Mu. Seluruh pendengar dapat berkonsentrasi dengan baik, dan hamba-Mu yang menyampaikannya dapat menyampaikan seturut daripada maksud Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah banyak melihat dan menyaksikan sendiri bahwa pada masa-masa pandemik ini, saudara-saudara, para pelayan Tuhan, jemaat, ataupun aktivis sedemikian sibuknya dan lelahnya, khususnya di dalam pelayanan daring ataupun online. Harus menyiapkan banyak hal, siapkan tema, syuting,
mesti kreatif, editing, atau mengedit saudara-saudara. Yang tidak hanya selesai 1-2 jam, bisa berjam-jam saudara-saudara. Bahkan ada yang sampai 2-3 hari saudara-saudara. Seorang rekan saya mengatakan kepada saya, "Wah Eliatman, saya stres juga loh dalam pelayanan online ini." "Loh kok bisa?" Lalu ia paparin kepada saya saudara-saudara akan pelayanan-pelayanan online-nya pada masa-masa pandemik ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin apa yang saya sampaikan ini jauh lebih dimengerti atau dipahami oleh rekan-rekan yang secara langsung terjun di dalam pelayanan online ataupun live streaming. Ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada masa-masa pandemik ini kita telah menyaksikan akan kerelaan demi kerelaan, pengorbanan demi pengorbanan yang dicurahkan oleh anak-anak Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, bagi berlangsungnya pekerjaan Tuhan secara berkesinambungan. Saudara, kok bisa? Saudara, tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan daripada doktrin Allah. Hal ini tidak bisa dilepaskan akan adanya doktrin Allah yang kokoh. Tidak bisa dilepaskan daripada adanya doktrin Allah yang benar. Sebab pengenalan terhadap Allah secara kokoh dan benar, inilah yang akan memampukan akan anak-anak Tuhan untuk boleh terus setia dan taat serta bersuka cita di dalam mengerjakan akan pekerjaan Tuhan. Baru-baru ini saya juga mengunjungi akan seseorang saudara-saudara, dan di dalam pembicaraan itu saudara-saudara yang mengatakan kepada saya, "Pak Pendeta Eliatman, saya tidak bisa memberikan persembahan lewat transfer. Karena persembahan saya itu tergolong sedikit kecil Pak Pendeta. Tetapi setiap minggu persembahan saya itu saya masukkan di dalam amplop. Karena saya akan menyerahkannya kepada bendahara gereja." Lalu saya katakan, "Wah, luar biasa. Mantap. Puji Tuhan." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan, tembok corona yang menjulang tinggi sekalipun tidak akan mampu membendung kita ataupun menyurutkan semangat kita di dalam mencintai dan mentaati Tuhan, di dalam menyembahnya, di dalam melayaninya, di dalam kita bersaat teduh, di dalam kita berdoa, di dalam kita memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Dengan pengenalan akan Tuhan yang benar, ini yang akan terus mendorong kita untuk mencintai dan mentaati Tuhan. Saudara, demikian pula dengan Elia. Sudah pasti ia mempunyai doktrin Allah yang kokoh. Bila tidak, saudara-saudara, boro-boro ia akan menghadap daripada Ahab, lalu mengkhotbahi Ahab. Mungkin mendengar namanya saja itu akan menggentarkan daripada Elia. Sebab kita tahu, saudara-saudara, bahwa Raja Ahab bersama Isabel istrinya adalah penguasa daripada kerajaan Israel Utara, yang dimana saudara-saudara secara terang-terangan telah memposisikan diri mereka sebagai penyembah Baal ataupun Dewi Asyera. Mereka ini adalah dewa-dewi kesuburan. Berarti juga secara terang-terangan ataupun terbuka menentang daripada Tuhan Allah. Bahkan yang tidak segan-segan menghabisi nyawa dari nabi-nabinya Tuhan Allah. Secara cepat saudara-saudara, kita bisa menyebut mereka adalah penguasa yang jahat dan ganas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan lebih dulu, maka perintah untuk menyampaikan nubuat di hadapan penguasa yang jahat dan ganas seperti Ahab akan ditolak mentah-mentah oleh Elia. Atau ia akan meminta Tuhan mempertimbangkan maksudnya. Biarkan orang lain atau nabi lain saja yang mendatangi Ahab. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elia kenal siapa Tuhan. Elia kenal siapa Tuhan yang mengutus dan memberinya perintah. Itulah sebabnya dengan gagah berani
Elia pun mendatangi Ahab. Tanpa banyak babi bu ataupun diplomasi, saudara-saudara, maka meluncurlah pesan ilahi dari mulut Elia. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Singkat, padat, jelas. Kata-kata Elia, kalimat-kalimat Elia itu singkat, tetapi di dalamnya, saudara, itu mengandung ancaman. Ia menentang Raja Ahab yang jahat dan ganas itu. Kalimat Elia singkat, tetapi saudara-saudara, di dalamnya itu mengandung sindiran dan menentang daripada dewa Baal ataupun Dewi Asyera, yang katanya, saudara-saudara, itu adalah dewa dewi kesuburan. Bahkan yang katanya itu adalah dewa dewi hujan. Sehingga saudara bisa bayangkan betapa marahnya Ahab. Apa Elia? Oh, berarti engkau menantang saya. Engkau menentang dewa kami. Apa? Kekeringan, tidak ada embun atau hujan. Ini namanya menantang dan melecehkan dewa kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, ketaatan Elia itu adalah pertaruhan nyawa. Ketaatannya kepada Tuhan yang ia kenal, itu nyawa, saudara-saudara. Demi untuk umat Tuhan kembali di dalam penyembahan yang benar, kepada Tuhan yang benar. Saudara, pertaruhan nyawa. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi pelajaran baik bagi kita. Loh, kok pelajaran baik? Sebab peristiwa ini, saudara-saudara, dapat mendidik kita, menghiburkan kita, sekaligus menjadi persiapan bagi kita. Sebab mungkin di depan sana kita akan berhadapan dengan masa-masa yang sukar, orang-orang yang egois, yang bahkan mungkin jahat dan ganas seperti Ahab. Dan lagi pula, saudara-saudara, bukankah Paulus itu telah memberikan sinyal-sinyal kepada Timotius muda bahwa menjelang kedatangan Kristus Tuhan, orang-orang percaya akan menghadapi akan masa-masa yang sukar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selalu keberadaan dan pelayanan kita itu mulus dan lancar. Tetapi yang terpenting, ada Tuhan yang menyertai, membimbing kita, serta mencukupkan kita. Amin. Dan itulah yang selanjutnya ditunjukkan oleh Tuhan kepada Elia. Tuhan tahu ada bahaya yang mengancam Elia. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Elia untuk segera melakukan satu tindakan yang mirip lockdown atau PSCC, penyingkiran sejauh-jauhnya. Di mana? Di satu tempat yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh Elia, yaitu di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan berjanji akan berikan roti dan daging yang akan dideliverikan atau diantarkan oleh burung-burung gagak. Apa? Burung-burung gagak. Dan saudara tahu, sepanjang sejarah ini terus timbul perdebatan. Benarkah yang mengantarkan makanan kepada Elia di tepi sungai Kerit itu adalah burung-burung gagak? Masa burung-burung? Apalagi burung gagak yang suka makan daging dan mungkin juga suka makan roti atau bisa makan roti. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini ini adalah peristiwa mukjizat. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja atau apa saja, termasuk burung pemangsa, demi untuk memenuhi akan kebutuhan Elia, demi untuk memenuhi akan kebutuhan orang-orang percaya. Saudara, memang saya mendapatkan data bahwa burung gagak tergolong burung yang memiliki kecerdasan tertinggi di antara burung lainnya. Tetapi tanpa intervensi atau pengaturan dari Tuhan, tidaklah mungkin burung gagak
akan mengantarkan roti dan daging kepada Elia. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, apa saja untuk menyediakan kebutuhan kita, anak-anaknya. Tuhan mampu memelihara kita dengan cara yang ajaib dan sungguh sempurna. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita percaya kepada Dia yang pernah melakukan perkara ajaib kepada Elia dan bahkan memelihara Elia dengan sempurna? Masihkah kita percaya bahwa hal itu bisa juga terjadi hari ini atau masa-masa yang akan datang? Saudara, bila kita sungguh percaya kepada Tuhan, biarlah kita tidak akan pernah tergoda seperti Ahab kepada ilah ataupun kepada dewa-dewa yang lain. Bila kita sungguh percaya kepada Tuhan, biarlah kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh situasi apapun. Baik pandemi daripada COVID-19 ini, ataupun penyakit-penyakit yang lain, wabah yang lain, ataupun bencana alam, ataupun penderitaan dan penganiayaan. Biarlah kiranya kita sungguh-sungguh percaya Tuhan mampu melakukan perkara ajaib dan memelihara kita dengan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami mendengar akan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mau bersandar kepada Tuhannya Elia, Tuhan kami juga. Sepanjang umur kami yang masih ada ini, kami sungguh percaya atas perlindungan dan pemeliharaanmu yang sempurna. Kami bertekad untuk tidak tergoda dan tidak menyimpang seperti Ahab. Kami rindu seperti Elia yang menyembahmu, mencintaimu, dan mentaatimu hingga ia terangkat ke sorga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah, kembali mengingatkan kita semua dapat memberikan persembahan melalui bendahara gereja atau melalui rekening gereja. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh pendeta. Puji Allah Bapa Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin.